Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan hasil diskusi kami dengan beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama dengan nama Putri Radliya Ingaswari dengan NPM 20110500440 dan teman saya yang kedua yaitu Reja Wahyuningsih dengan NPM 20110500387 sebagai pemateri kedua, dan teman saya yang ketiga yaitu Herlisa Mariani dengan NPM 20110500438. Saya selaku pemateri pertama ingin menjelaskan tentang kehematan. Kehematan kalimat efektif merupakan kehematan dalam pemakaian kata, frase, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak diperlukan. Kehematan ini menyangkut soal gramatikal dan makna kata. Kehematan tidak berarti menghilangkan kata, frase yang diperlukan atau menambahkan kejelasan makna kalimat. Untuk mewujudkan kehematan dalam penyusun kalimat efektif, ada beberapa yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Contohnya yang pertama, yang A, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Contohnya sebagai berikut. Karena Ali terlambat, dia tidak dapat mengikuti perkuliahan. Pembahasannya, kalimat tersebut memiliki dua subjek. Yang pertama yaitu Ali dan dia. Oleh karena itu, kalimat tersebut perlu diperbaiki menjadi karena terlambat, Ali tidak dapat mengikuti perkuliahan. Dan yang B, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Contohnya, yang pertama yaitu ia memakai baju merah. Ia memakai baju warna merah. Yang kedua, di mana kamu menangkap burung pipit itu? Pembahasannya, yang pertama, kata merah sudah mencakup kata warna. Dan yang kedua, kata pipit sudah mencakup kata burung. Oleh karena itu, kalimat tersebut dapat diubah sebagai berikut. Yang pertama, ia memakai baju merah. Dan yang kedua, di mana engkau menangkap pipit itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Wahyuningsih, NPM 20110500387. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu C. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh yang pertama, silahkan naik ke atas ruangan itu. Yang kedua, baru saja pejabat itu turun ke bawah melalui tangga ini. Jadi, pembahasannya yang pertama, kata naik bersinonim dengan ke atas. Yang kedua, kata turun bersinonim dengan ke bawah. Oleh karena itu, kalimat tersebut dapat diperbaiki sebagai berikut. Yang pertama, silahkan naik ke ruangan itu. Yang kedua, baru saja pejabat itu turun melalui tangga ini. Kemudian, D. Penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contohnya, bentuk tidak baku, bentuk baku, para tamu-tamu, para tamu atau tamu-tamu, beberapa orang atau orang-orang. Yang kedua yaitu kevariasian. Seorang penulis harus berusaha menghindarkan pembaca dari keletihan yang pada akhirnya akan menimbulkan kebosanan. Penulis harus berusaha agar pembaca menjadi pekerjaan yang menyenangkan. Sebuah bacaan atau tulisan yang baik merupakan suatu komposisi yang dapat memikat dan mengikat pembacanya untuk terus membaca sampai selesai. Agar dapat membuat pembaca terpikat, tidaklah dapat dilakukan begitu saja. Ada cara yang dapat dilakukan oleh penulis untuk mengikat hati pembaca, yaitu variasi. Variasi adalah
penganekaragaman bentuk-bentuk bahasa agar terpelihara minat dan perhatiannya kepada bacaan. Dalam hal ini, variasi bertentangan dengan repetisi. Variasi dapat dicapai dengan menggunakan bentuk inversi, bentuk persona, variasi aktif-pasif, dan variasi panjang-pendek. Macam-macam variasi yang menunjang keefektifan kalimat sebagai berikut. A. Variasi sinonim kata. Variasi berupa sinonim kata atau penjelasan-penjelasan yang berbentuk kelompok kata pada hakikatnya tidak merubah isi dari pesan yang akan disampaikan. Contoh, dari renungan itu penyair menemukan suatu makna, suatu realita baru, suatu kebenaran yang menjiwai seluruh puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlisa Mariani, NPM 2011050438 akan menjelaskan variasi panjang pendek kalimat. B. Variasi panjang pendek kalimat. Variasi dalam panjang pendek struktur kalimat mencerminkan kejelasan pemikiran pengarang. Pilihan yang tepat dari struktur panjang sebuah kalimat dapat diberi tekanan kalimat pada bagian-bagian yang diinginkan. Variasi panjang pendek kalimat ini dapat langsung dilihat contoh dalam suatu paragraf. Paragraf yang variatif dalam mempergunakan panjang pendeknya kalimat adalah paragraf yang tidak menjauh apabila dibaca. Contoh, korupsi. Korupsi merupakan salah satu problem bangsa Indonesia. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh para pejabat negara, masyarakat lapisan bawah pun ikut melakukan korupsi. Mereka melakukan karena pemimpin tidak dapat memberikan contoh yang baik. Akibatnya, korupsi menjadi penyakit yang terus-menerus di Indonesia dan sulit dimusnahkan atau disembuhkan. Pembahasan pada kalimat pertama terdiri dari 7 kata, kalimat kedua terdiri dari 9 kata, kalimat ketiga terdiri dari 7 kata, kalimat keempat terdiri dari 10 kata. Kalimat kelima terdiri dari 12 kata. C. Penggunaan bentuk me dan di. Pemakaian bentuk prefiks yang sama dalam beberapa kalimat dapat menimbulkan kelesuan. Untuk itu perlu dicari variasi pemakaian prefiks mi dan di. Contoh banjir ada peristiwa yang sering menimpa Jakarta. Setiap musim hujan, ruas jalan, protokol, dan permukiman warga senantiasa digenangi air. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, dengan salah satunya dengan mengeruk sungai-sungai supaya tidak terjadi penangkal. Akan tetapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda kota ini bebas dari banjir. D. Variasi dengan mengubah posisi dalam kalimat. Variasi dengan mengubah posisi dalam kalimat sebenarnya mempunyai sangkut paut dengan penekanan dalam kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.